Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita sampai di definisi untuk interaksi manusia dan komputer. Suara saya kedengaran teman-teman? Dengaran Bu. Kedengaran Bu. Kedengaran Bu. Sorry, baru saya setting soalnya. Eh, jadi di dalam definisi ini teman-teman kita akan mempelajari bagaimana cara kita mendesain, mengevaluasi dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana cara kita melakukan desain ya. eh, Kalau kita mempelajari dari apa kalimat ini saja mungkin kita akan bingung ya teman-teman. Tapi kita akan mulai mempelajari awal banget bagaimana mendevelop sebuah sistem. Ini Ibu sudah siapkan papan tulis. Jadi di sini teman-teman ketika kita membangun sebuah perangkat lunak tentunya tidak langsung jadi ya. Sistem itu nggak langsung jadi melalui beberapa tahapan-tahapan tertentu ya. Nah, Ibu akan mengambil salah satu contoh dari model SDLC atau Software Development Life Cycle ya, di mana di dalam SDLC tersebut ada beberapa model lainnya. Cuma ini saya ambil model waterfall karena di dalam waterfall itu tahapannya ada yang masuk dalam proses desain ya. Selain desain juga ada proses evaluasi ya. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam SDLC terlebih dahulu. Saya akan buat tahapannya ya. Tahapan, sebentar. Bentar ya. Belum kelihatan ya teman-teman ya tampilannya ya. Belum Bu. Belum kelihatan Bu. Sebentar. Oke, jadi tadi kita mulai dari pembangunan perangkat lunak ya. Kelihatan ya teman-teman sekarang ya. Kelihatan Bu. Nah, di dalam proses pembangunan perangkat lunak itu ada yang disebut dengan SDLC atau Software Development Life Cycle, di mana di situ ada juga beberapa model di dalam SDLC. Saya ambil salah satunya yaitu waterfall ya. Nah, pertama kita gambar dulu tahapan dari waterfallnya ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita membangun sebuah software, kita harus benar-benar mengetahui, oh ini tuh apa saja yang ada di masing-masing tahapan ini gitu ya. Nah, saya buka dulu biar lebih. Kok jelek sekali. Ini tangga ceritanya ya. Oke. Di dalam pembangunan perangkat lunak, rangka yang pertama harus dilakukan adalah planning ya. Nah, di dalam planning teman-teman, planning ini yang kemarin Ibu jelasin. Kalau misalnya kita mau buat sistem, itu haruslah ada namanya kebutuhan ya. Kebutuhan itu sangat penting dalam pembangunan perangkat lunak. Kenapa? Jadi kita tahu ya, kita tuh mau buat sistem apa. Kita mau buat aplikasi apa. Kalau tidak ada planning, maka akan tidak tergambar gitu sistemnya ya. Jadi pertama yang harus dilakukan memang adalah ranah planning. Planning untuk seperti apa kita mendefinisikan kebutuhan ya. Jadi di sini ada kebutuhan. Nah,
Di dalam kebutuhan apa saja isinya? Ya, berarti isinya tentang keinginan-keinginan dari si klien ya. Kalau misalnya kita membangun perangkat lunak untuk orang lain, berarti orang lain itu adalah klien kita. Nah, apa sih yang mau dia bikin? Mau bikin aplikasi apa? Terus mau dipakai di mana? Siapa yang pakai dan lain sebagainya? Itu dilakukan di ranah planning. Ya. Sama juga teman-teman contohnya kalau misalnya kita mau menikah gitu ya. Ketika kita mau menikah itu kita pasti akan melihat dulu kita butuh nggak nikah gitu. Kalau nggak butuh nikah kan ya nanti aja nikahnya gitu ya. Jadi kebutuhan itu menggambarkan keinginan atau sesuatu yang ingin dibentuk gitu ya. Selain itu kalau kita pengen nikah tadi butuh atau enggak, habis itu sama siapa kita mau nikah ya, atau di mana kita menikah dan lain seterusnya. Itu salah satu komponen yang ada di dalam kebutuhan. Maka ketika kita membangun software juga penting untuk mendefinisikan kebutuhan ini ya. Salah satunya adalah menentukan kita mau buat software apa gitu ya. Nah, setelah di langkah planning, selanjutnya adalah analisis ya. Analisis. Fungsi dari analisis apa sih? Fungsi dari analisis itu adalah proses menganalisa kebutuhan. Misalnya nih, tadi kebutuhannya sudah diketahui mau bikin aplikasi penerimaan mahasiswa baru misalnya. Berarti analisisnya adalah apa teman-teman? Data mahasiswa, benar kan ya? Iya, Datanya. Bu. Apalagi yang dibutuhkan selain data? Apalagi teman-teman? Selain data apalagi? Prosesnya, ya kan? Aduh, kok nggak bisa. Prosesnya. Misalnya contohnya tadi sistem penerimaan mahasiswa baru. Berarti harus jelas datanya, mahasiswanya siapa ya. Kemudian proses penerimaannya. Bisa jadi kan mahasiswa tersebut melalui jalur misalnya tanpa tes tuh jalur apa tuh teman-teman? Jalur tanpa tes masuk universitas itu apa namanya? Halo? Jalur apa sih namanya itu ya? Kalau di kita masuk universitas tapi tidak ada tesnya. Jalur SNMPTN, Bu. Iya, jalur SBMPTN ya? SNMPTN, Bu. Oh, SNMPTN. Nah, itu kan tentunya prosesnya akan berbeda dengan orang yang reguler biasa ya kan ya? Berarti ada berapa proses ya di dalamnya gitu kan. Atau misalnya masuk dengan beasiswa. Nah, pasti akan ada proses lainnya gitu. Atau misalnya kita bikin sistem untuk penjualan. Berarti apa yang harus dimasukkan? Proses penjualannya dan lain sebagainya. Jadi dianalisis dulu nih sama si ranah yang kedua ya, ranah analisis untuk mendefinisikan kebutuhannya. Namanya dianalisis berarti itu benar-benar dilihat apa saja kebutuhannya ya teman-teman ya. Setelah dari analisis masuk ke fase yang selanjutnya yaitu desain. Nah, di ranah desain ini teman-teman, hal yang paling penting dilakukan untuk di ranah desain ini adalah melakukan desain apa teman-teman? Antar muka ya. Untuk apa desain antar muka?
Alah. Untuk apa desain antarmuka, teman-teman? Jaki, coba Jaki. Untuk apa desain antarmuka, Jaki? Untuk UI. Untuk apa? Untuk apa, Jaki? Untuk UI, Bu. UI. Untuk apa di desain antarmukanya? Untuk Kalau Nidia, untuk apa, Nid? Maaf Bu, kalau untuk ini saya kurang bisa. Antarmuka itu apa sih, Nid? Saling bertatapan. Masa antarmuka saling bertatapan? Antarmuka ini adalah tampilan dari sistem ya, teman-teman ya. Untuk apa sih desain ini? Untuk menentukan antarmuka dari sistem. Kalau tadi bilangnya sini dia tatap-tatapan, Bu. Iya, bedanya yang ditatap adalah komputer ya. Jadi kalau kita menatap orang, apa sih yang kita lihat, teman-teman? Hidungnya, matanya, alisnya, wajahnya, ya. Tapi kalau kita menatap komputer, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah Layar. layar, kan? Di dalam layar ada apa? Pilan. Tampilan. Berarti ketika kita masuk ke ranah desain ini, teman-teman, kita membuat apanya? Tampilannya ya, teman-teman ya. Kalau kita melihat misalnya nih, kita ngelihat wajah teman kita. Misalnya ya, tampilannya misalnya Nidia sama Zaki. Sama nggak kira-kira, teman-teman? Wajahnya Nidia sama wajahnya Zaki. Beda, Bu. Beda ya. Misalnya nih, kalau ngelihat Jaki, wajahnya ya biasa aja. Tapi kalau lihat nih dia, wajahnya ya wajah perempuan biasa aja, Bu, gitu ya. Misalnya nih, kalau melihat nih dia pakai make up misalnya. Akan berbeda ketika ngelihat nih dia nggak pakai make up gitu ya. Berarti bagaimana caranya agar antar muka kita tuh lebih menarik, teman-teman. Kalau nggak pakai make up sini dia wajahnya biasa aja, Bu, gitu kan. Nggak terlalu menarik. Begitu nih dia pakai make up, wah, menarik banget nih wajahnya nih dia. Begitu juga dengan sistem, teman-teman. Di dalam sistem haruslah memiliki antar muka yang inovatif ya. Antar muka yang bagus ya, yang baik. Di mana ranah membuatnya? Di ranah desain. Misalnya nih, mau buat antar muka untuk sistem penerimaan mahasiswa baru. Seperti apa modelnya? Memangnya sama dengan penerimaan mahasiswa baru sama penerimaan anak TK baru? Sama nggak, teman-teman? Saya mau bikin sistem penerimaan anak TK baru sama mau bikin sistem penerimaan mahasiswa baru. Sama enggak? Beda, Bu. Bedanya gimana? Bedanya ada di mana? Mungkin kalau bedanya kalau untuk anak itu kayak lebih gampang, Bu. Kalau untuk kayak kita kan lebih kayak sedikit sulit kan, banyak berkas yang dibutuhin gitu, Bu, mungkin. Nah, dari sisi data, dari sisi berkas is okay. Pasti ada perbedaan. Itu biasanya dilihat dari penggunaannya ya. Tapi kalau misalnya yang paling mencolok kelihatan perbedaannya adalah di mananya? Di antar mukanya kan ya, teman-teman ya.
Mungkin kalau aplikasinya itu untuk orang dewasa, tampilannya, warnanya, ya, bentuk-bentuk di dalam tampilan itu akan terlihat lebih lebih apa? Lebih dewasa ya, atau masa dewasa sih ya bahasanya. Lebih terlihat untuk konsumsi dewasa gitu ya. Maksudnya itu ya tadi dibilang tuh kelihatannya lebih sulit gitu, Bu. Kalau anak TK ya warnanya warna-warni dengan gambar-gambar yang menarik ya, dengan gambar-gambar yang berwarna-warni. Ya, itu dari tampilan antarmuka. Itu baru dari tampilan dasarnya saja. Kalau datanya, Bu, beda apa sama? Beda, lebih mudah, Bu. Oh iya, jelas karena yang ngisi juga bukan eh, kalangan mahasiswa ya. Yang ngisi pasti kalau tidak orang tua siswa ya gurunya gitu ya. Kalau data sama aja, prosesnya sama aja. Penerimaan seperti apa, mulai dari mendaftar, kemudian melakukan pengisian form pendaftaran, kemudian melakukan pembayaran, dan seterusnya. Antarmuka ini teman-teman dibuat harus sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena ibaratnya kebutuhan itu adalah si klien. Paham nggak sampai sini teman-teman? Contohnya misalnya si Lalita mau bikin aplikasi nih. Aplikasinya sesuai keinginan Lalita atau sesuai keinginan Zaki? Sesuai keinginan Zaki. Hah? Bulangin Sesuai ya. keinginan Lalita, Bu. Bulangin ya. Kalau misalnya kita bikin sistem itu sesuai keinginan Lalita atau sesuai keinginan Jaki? Sesuai keinginannya siapa? Lalita kan ya. Lalita pengennya sistemnya gimana? Warnanya apa? Kesukaan Lalita. Terus Lalita pengen bikin sistem itu sistem apa? Misalnya sistem eh, penjualan produk kecantikan Lalita misalnya. Berarti kan sesuai dengan karakteristiknya Lalita dari semua prosesnya. Hanya saja ada beberapa proses yang memang harus disesuaikan oleh semua karakter user ya. Nah, dari desain ini teman-teman selain antarmuka juga ada desain database ya. Di dalam database-nya nanti itu data apa saja, kalau misalnya mahasiswa kan berarti data mahasiswa, data apa? Data eh, akademis ya dan lain sebagainya. Kalau misalnya sistem penjualan berarti ya ada data customer, kemudian ada data penjualan. Ya, seperti itu ya. Lama.
Oke, jadi yang pertama itu adalah antarmuka, selanjutnya adalah database. Gue tulis di sini, database. Nah, setelah di ranah desain, teman-teman masuk ke proses yang selanjutnya, di tahapan selanjutnya, yaitu implementasi. Nah, di ranah implementasi ini, teman-teman, adalah proses dari pembuatan hasil yang dikumpulkan dari 3 komponen yang sebelumnya. Di sini lebih dominan ke arah programming ya, atau pengkodean. Programming atau pengkodean. Kemudian yang selanjutnya adalah di ranah evaluasi. Testing. Setelah dibuat, diprogram, disesuaikan datanya ya. Lalu ada proses selanjutnya yaitu testing. Kalau sudah jadi, Bu, udah dibikin ya aplikasinya, udah diprogram, udah jadi. Nggak, Bu, langsung dipakai ya, teman-teman ya. Jadi harus di-testing terlebih dahulu. Untuk apa, teman-teman? Untuk melihat apakah hasilnya sudah sesuai kebutuhan klien atau belum ya. Kalau belum, berarti nanti di ranah berikutnya, teman-teman. Di ranah, di ranah evaluasi dan dokumentasi. Nah, evaluasi dan dokumentasi, kalau misalnya masih ada kesalahan-kesalahan atau error di dalam sistem, itu bisa dievaluasi. Kemudian didokumentasi juga seluruh error yang ditemukan. Buat apa? Buat dilakukan maintenance, pengembangan maupun pemeliharaan ya teman-teman. Itu berada pada level yang terakhir. Yakni maintenance. Nah, di sini baru nanti dicek. Nah, teman-teman yang tadi saya jelaskan ini ya, dari tangga awal sampai tangga terakhir, itu adalah untuk menjelaskan sebenarnya desain itu berada di level berapa sih? Antarmuka ini dibuatnya kapan sih? Nah, kalau teman-teman nggak saya jelasin dari sini, nanti teman-teman akan bingung. Kok tiba-tiba ada antarmuka? Dia dari mana sih datangnya antarmuka itu? Nah, kalau sudah saya jelasin melalui tangga seperti ini, teman-teman pasti akan bisa memahaminya. Nah, selanjutnya teman-teman dari slide, tidak hanya bagaimana caranya mendesain dan mengevaluasi, tapi juga mengimplementasikan. Jadi ketika sistem itu udah jadi di ranah tangga tadi, maka selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikannya supaya lebih interaktif komputernya dan bisa digunakan dengan cara yang mudah ya. Kunci utama IMK itu adalah daya guna, teman-teman. Jadi kalau misalnya suatu sistem itu digunakan orang, memberikan kemudahan, memberikan keamanan, mudah dipelajari, dan lain sebagainya, maka itu bisa dikatakan dia memiliki daya guna. Nah, untuk mengukur apakah sebuah sistem itu berdaya guna tinggi atau tidak, tentunya kita harus melakukan beberapa tindakan ya, atau pengukuran ya. Bisa jadi juga dengan user experience ya. Bisa juga dengan komponen-komponen penilaian yang ada dalam usability ya. Nah, teman-teman perlu saya kasih tahu nih bahwa project kita nanti akan berhubungan dengan yang namanya usability, daya guna. Jadi, teman-teman silakan diperhatikan ya. Jadi, nanti pada saat project tahu, oh daya guna itu yang seperti ini gitu ya. Kalau definisi kemarin Ibu jelasin, misalnya kita harus tahu bagaimana caranya membuat
eh, apa namanya, sebuah antarmuka dari komputer itu lebih mudah ya, itu adalah dengan cara mempertimbangkan fenomena-fenomena di sekitar kita, teman-teman. Misalnya contoh gini deh, kalau kita mau menghapus sebuah file, kita pakainya apa? Kita cari tombol apa? Pasti kita akan melihat ikonnya adalah tempat sampah. tempat sampah. Nah, tempat sampah itu menggambarkan bahwa, oh, kalau misalnya kita mau menghapus file, buangnya ke tempat sampah gitu. Karena keseharian kita, kalau kita buang sampah ya di tempat sampah gitu ya. Atau misalnya gini nih, kita mau bikin video, maka yang keluar di situ adalah kamera video ya. Menunjukkan bahwa ya kamera video untuk mengambil video. Nggak mungkin kan semuanya ditulis dalam satu toolbar yang sama, tulisan misalnya kamera video, kamera foto, kan nggak mungkin seperti itu. Dia akan menampilkan ikon-ikon yang memang sering digunakan di kehidupan sehari-hari gitu ya, untuk menggambarkan sebuah proses ya, atau sebuah fungsi. Nah, apa sih pengertian interaksi? Nah, ini yang tatap-tatapan tadi ya. Jadi kalau tatap-tatapan saja itu belum dikatakan sebagai interaksi ya teman-teman ya. Komunikasi dua arah antar manusia dan user ya. Manusia dan user. Manusia dan komputer itu kalau cuma ditatap saja itu belum dikatakan sebuah interaksi ya. Sama misalnya kan hubungan itu ada 3 ya. Manusia dengan manusia, manusia dengan komputer, komputer dengan Manusia. wah. Ibu ulangin ya. Manusia dengan manusia, komputer dengan manusia, manusia dengan Komputer. manusia dengan komputer, manusia dengan manusia, komputer dengan Manusia. komputer dong. Kan Namanya ya. Bu. Manusia dengan manusia, komputer dengan manusia. Ya, komputer dengan Ya, Bu. komputer. Komputer. Maaf Bu, belum makan soalnya Bu. Iya, Ibu juga. Oke ya. Jadi ada komunikasi dua arah itu kalau antara manusia dan manusia juga belum tentu bisa dikatakan interaksi. Contoh misalnya Ibu ngomong sama Lalita nih. Lalita, kamu dari mana? Terus Lalita jawab, oh terima kasih Bu, saya sudah makan. Kira-kira nyampe nggak interaksinya teman-teman? Enggak, Bu. Enggak, karena tidak memberikan dukungan, tidak saling mendukung ya. Memang dikatakan dua arah. Ya, dia katakan dua arah. Saya dengan Lalita, dua arah nih. Memberikan simultan dan respon. Iya, kan bertanya, dijawab ya. Ada aksi dan reaksi. Tapi kalau nggak saling mendukung, maka nggak bisa berjalan ya. Jadi harus memiliki tujuan yang sama. Supaya nanti hasil interaksinya sesuai dengan tujuan sama kayak hubungan kan. Kalau misalnya hubungan itu sudah tidak satu tujuan kan gimana? Iya, kamu dengan jalanmu, saya dengan jalan saya. Wah, itu kan jadi gimana ya? Tidak akan terjadi sebuah interaksi yang baik ya. Jadi butuh saling mendukung. Makanya dalam sebuah hubungan harus saling apa teman-teman? Mendukung. Wis, cepat kalau kayak gini mah. Harus saling mendukung ya. Harus saling mendukung dan satu tujuan. Nah, ya. Itu kalau antara manusia dengan manusia, ya kan ya. Kalau manusia dengan komputer berarti harus apa? Sesuai ya, harus sesuai. Ada interaksinya. Contoh misalnya ibu nih. Ibu memerintahkan komputer ibu untuk membuka PowerPoint. Maka terbukalah PowerPoint. Nah, itu baru dikatakan sebuah interaksi. Ibu mau memerintah pakai apa? Pakai alat
Pakai alat apa, teman-teman? Pakai alat Input. input, memberikan perintah. Berarti sama kayak misalnya saya mau ngomong sama Lalita, saya jawil dulu Lalitanya. Lalita gitu. Kalau saya sama Lalita pakai alat apa? Alat komunikasinya. Bahasa dari apa? Dari indera ya, dari indera manusia. Tapi kalau komputer kan nggak mungkin ya kita ajak ngomong kecuali dia sudah ada sensor atau ada aplikasi bicaranya. Kalau nggak ada ya nggak bisa kan ya. Maka salah satu yang menjadi interaksi antara manusia dan komputer itu ya dengan cara melihat antar muka dari penggunanya. Contoh misalnya nih, ini kelihatan ya nih ya teman-teman ya. Teman-teman kalau slide ini nggak kelihatan di kalian, kalian bisa buka di Classroom ya. Misalnya nih, saya mau mau menambahkan slide baru gitu ya. Maka di sini akan ditunjukkan slide barunya, ya kan? Nah, itu salah satu tuh teman-teman, salah satu antar mukanya. Bagaimana caranya menambahkan seluruh menunya ini teman-teman. Menu ini seperti apa? Bayangkan kalau misalnya hanya ada gambar ikonnya. Mungkin kita bingung, ini ikon ini maksudnya apa? Ada kertas, ada tanda berputar ini loading, maksudnya gimana? Oh, new slide. Berarti di sini ada proses new slide. Terus, oh di sini ada tanda panahnya nih, berarti masih bisa diklik. Oh, maunya yang kayak gimana? Ini adalah salah satu proses dalam antarmuka sistem, ya. Oke. IMK itu berasal dari berbagai disiplin ilmu, teman-teman. Ada linguistik, filosofi, antropologi, seni, matematika, seni grafik, sosiologi, AI, dan psikologi ya. Jadi dari semua keilmuan ini itu mendukung yang namanya user interface ya. Prinsip dasar kerja komputer di dalam IMK ini saya jelasin nih teman-teman. Nah, tadi kan Ibu bilang tuh tentang bagaimana sebuah komputer itu harus diperintah dulu, baru nanti dia akan memproses perintahnya gitu ya. Baru terjadilah sebuah interaksi ya, di mana nanti kita bisa melihat bentuk hasil dari perintah kita itu tampil pada layar monitor ya. Menggunakan apa? Menggunakan perangkat input. Apa aja sih perangkat input, teman-teman? Halo? Mouse sama Mouse keyboard. termasuk nggak Bu? Mouse, Ya, keyboard, flash disk, mouse, kemudian keyboard. Nah, itu masuk ke dalam flash disk. perangkat input ya. Jadi perlu adanya proses apa? Masukan ya di dalamnya menggunakan perangkat input. Karena prinsip kerjanya kan input, proses, dan output. Jadi apa yang kita inputkan, itu yang akan diproses dan hasilnya akan kita lihat pada layar. Yang nanti setelah hasil inputannya sudah diproses, maka akan tertampil pada layar monitor. Dan kalau misalnya kita print ya, kita akan dapat dalam bentuk cetakan ya. Masalah yang dihadapin itu teman-teman yaitu kadang kita tidak tahu ya. Ketika kita melakukan proses input dan masuk ke dalam CPU, seperti apa proses yang terjadi sampai dia bisa menampilkan di dalam layar gitu ya. Terkadang kita harus mempelajari juga ya teman-teman ya, bagaimana proses kerja dari komputer. Nah, di dalam proses kerja itu teman-teman Ibu mau gambarin sebagai pengetahuan dasar. Jadi komputer itu ada namanya struktur dan fungsi komputer ya. Ibu akan jelaskan struktur dari komputer ya.
Komputer itu struktur itu di dalam struktur ada 4 komponen ya. Alah, ketinggian sebentar ya teman-teman ya. Di dalam struktur komputer itu ada 4 komponen dasarnya ya. Yang pertama ini adalah CPU ya. Yang kedua apa? Main memory. Yang ketiga adalah input output. Dan yang terakhir adalah sistem bus ya. Jadi di dalam proses itu ada yang namanya struktur komputer, masing-masing komponennya ini. Dan satu lagi di sini ada ya. Jadi teman-teman di dalam prosesnya semua perangkat yang ada di luar ini di periferal nih ya. Perangkat input, perangkat output, dia masuk ke dalam periferal. Semua proses data, semua proses yang masuk ke dalam komputer harus ngelewatin security dulu teman-teman. Ngelewatin pintu gerbang dulu yang namanya modul input output ya. Jadi harus ngelewatin si modul input output ini dulu teman-teman ya. Dari periferal. Misalnya nih mau masukin keyboard harus lewat sini dulu. Nah, fungsinya input output ini adalah untuk mendeteksi, memeriksa serta melakukan pemeriksaan. Misalnya apakah yang masuk ke dalam komputer itu spesifikasinya sudah sesuai atau tidak. Terus memberikan informasi ya kepada perangkat yang masuk itu apakah kepada komputer juga apakah ini bisa diproses oleh komputer atau tidak ya. Input output ini prosesnya adalah sebagai gerbang utama ya. Ketika ada perintah yang masuk dari luar ke komputer. Nah, input output setelah memeriksa ya. Kalau teman-teman lihat kalau teman-teman punya PC di rumah personal komputer yang terpisah antara monitor dengan CPU-nya, teman-teman ada lihat yang terhubung pada monitor ke VGA ya, VGA-nya ke modul input output ya. Jadi kalau ada tombol-tombol atau modul-modul di belakang komputer itu namanya modul input output. Teman-teman hubungkan di situ semua peralatan input dan peralatan output. Kemudian juga ada peralatan internet ya atau jaringan yang dimasukkan ke dalam situ. Semuanya melalui modul input output. Nah, nanti setelah di modul input output akan mengirimkan ya sinyal ke memori bahwa ada perintah yang masuk. Siapa yang siapa yang jadi transportasinya? Yaitu sistem bus. Sistem bus ini ada 3 teman-teman ya. Ada bus data, kemudian ada bus alamat, dan bus kontrol. Ya, jadi
di dalam bus ini nanti bus ini akan memisahkan antara mana yang data mau dikirim kemana, baru nanti akan dikontrol prosesnya, ya. Setelah dari memori dibawa sama sistem bus nanti. Setelah di input output dibawa sama sistem bus ya ke memori teman-teman. Sama memori disimpan dulu nih. Terus dibawa ke salah nih. Terus dibawa ke memori. Sama memori diproses dulu apakah ini yang dibutuhkan oleh CPU atau menyimpan terlebih dahulu apa yang ada pada input output untuk nanti diproses oleh CPU karena CPU ini adalah tempat pemrosesan utama. Tapi semua hasil proses dan semua bahan baku proses itu ditaruhnya di memori ya. Sama kayak kita nih teman-teman, kalau kita bergerak itu kan bukan kaki kita yang duluan bergerak, tetapi bagaimana caranya otak kita ya, itu memberikan sinyal kepada apa? Kepada saraf ya teman-teman, sel saraf untuk melakukan sebuah gerakan atau tindakan. Jadi sama juga di dalam komputer. Nanti sistem bus ini akan mengantarkan apa yang mau diproses di dalam memori ke CPU. CPU nggak kerja sendiri teman-teman. CPU juga punya beberapa komponen ya. Aduh. Ada 4 juga teman-teman di dalam CPU. Apa aja teman-teman? Ada yang tahu? Ada A. Ada apa teman-teman? Halo? Kemanaan ini? Halo? Halo? Ya, Bu. Oh, masih ada di situ ya. Ada ALU, ada CU, ada apa lagi? Ini pelajaran kalian SMA loh ini. Register. Terus ada apa lagi teman-teman? Ada bus internal. Ya. Nah, di dalam CPU yang memproses itu tidak sendirian, tapi ada ALU, ada CU, ada register, dan ada bus CPU. Bus CPU juga sama ya. Ada bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Nah, nanti hasil dari proses yang di CPU itu akan diantarkan kembali ke memori untuk nanti diproses kembali ya. Dan ditampilkan ke alat output. Nanti diantarkan lagi nih ke input output, baru input output akan mengirimkan sinyal ke peralatan output atau pada layar ya. Nah, jadi manusia itu jarang sekali teman-teman menyadari proses interaksi dengan komputer. Manusia itu baru menyadari ketika menemukan masalah dan tidak menemukan solusi pemecahannya. Biasanya manusia menyalahkan antarmuka yang kurang inovatif, kurang menarik, dan kurang komunikatif ya. Misalnya nih, sistemnya lambat gitu. Nah, yang disalahkan sistemnya, padahal belum tentu itu dari kesalahan sistem. Bisa jadi itu dari periferal ya, atau dari perangkat tambahan di luar. Misalnya dari jaringannya, dari internetnya, dan lain sebagainya. Kemudian juga interaksi itu bisa dikatakan sebuah dialog ya teman-teman antara user dengan komputer tapi dengan bantuan alat input dan out. Dan apa teman-teman? Bantuannya, dialognya dihasilkan dengan bantuan apa? Perangkat apa teman-teman? Halo? Kok nggak ada yang jawab ya? Ya, Bu. Dengan perangkat apa? Perangkat input dan perangkat Output. Iya.
Nanti ada tugasnya loh ini teman-teman. Kalau yang tidak memperhatikan, selesai sudah ini. Nah, tujuan utama dari interaksi manusia dan komputer apa sih? Ya, supaya bisa mempermudah manusia ketika dia menggunakan komputer ya. Selain itu juga bisa mendapatkan berbagai umpan balik ya selama dia menggunakan komputer. Nah, para perancang itu mengharapkan bahwa sistem komputer yang dia buat itu harus bersifat ramah ya dan akrab terhadap penggunanya atau yang sering kita bilang adalah user friendly ya. Ini kita lewatin. Jadi apa sih UI UX itu yang sering-sering kalian sebutkan ya? UI-nya itu adalah sebuah cara ya atau hal apapun yang sifatnya itu interaksi antara pengguna dengan sistem atau produk atau layanan digital. Jadi UI itu ya tampilannya. User interface itu adalah tampilan dari aplikasinya ya. Bisa jadi dari text box-nya, drop down list, menu, dan lain sebagainya ya. Itu bisa dikatakan sebagai user interface. Sedangkan user experience adalah proses untuk menciptakan produk yang itu sudah memberikan pengalaman yang terbaik buat pengguna. Misalnya, kadang kalau kita lihat banyak pengguna yang pengen punya ponsel dengan layar yang besar. Maka si desainer perlu memikirkan bagaimana caranya menempatkan tombolnya ya, supaya tidak mengurangi eksistensi layarnya gitu ya. Intinya user experience itu adalah pengalaman dari user yang nanti bisa digunakan untuk pengembangan sistemnya. Oke, selanjutnya adalah prinsip utama mendesain antarmuka. Nah, yang perlu kita ketahui, yang pertama ini adalah user compatibility. Nah, di dalam user compatibility, karena antarmuka itu merupakan sebuah topeng ya dari perangkat lunak, maka software itu harus mengenali karakteristik dari usernya. Kayak tadi saya bilang sama Lalita tuh. Software yang dibuat untuk Lalita harus seolah-olah mengenali karakteristiknya Lalita. Ya. Karena si softwarenya itu sama Lalita buat penjualan produk kecantikannya Lalita, maka harus mengenali semua user yang menjadi customernya Lalita ya. Jadi memang tidak boleh hanya satu karakter saja karena yang menggunakan sistem itu banyak orang dengan jumlah karakter yang berbeda-beda ya, juga jenis karakter yang berbeda-beda. Nggak boleh misalnya desainernya merancang sesuai dengan keinginannya sendiri ya. Biasanya dia akan melakukan survei untuk menentukan desain mana yang paling tepat gitu ya. Itu tadi adalah user compatibility. Usernya yang dilihat karakteristiknya. Kalau ini bukan usernya tapi produknya yang harus compatibility. Harus benar-benar memberikan hasil ya atau laporan report yang lebih baik gitu ya. Kalau misalnya di dalam sistem itu sebelumnya pakai manual, berarti harus lebih baik daripada yang manual hasilnya. Misalnya di manual tidak ada hasil laporannya. Nah, kalau di dalam sistem harus jelas laporannya ya, informasi detailnya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah task compatibility. Nah, kalau tadi adalah produknya, sekarang adalah tugasnya.
aplikasi itu harus apa? Harus bisa menyelesaikan aplikasi itu kan dipakai sama user tuh. User harus bisa menyelesaikan semua pekerjaannya itu dengan lebih mudah ya, melalui antarmuka sistem. Jadi misalnya dia mau menginstal software misalnya. Dia download softwarenya, dia install, maka biasanya kalau kita install software itu ya kita hanya klik setup ya. Kemudian tekan tombol next next lalu finish dan oke ya. Nah, itu mempermudah teman-teman. Jangan sampai user itu memilih situasi yang sulit gitu ya. Misalnya ribet gitu. Nggak ada yang mau ya yang pakai sistem itu. Bagaimana caranya supaya lebih mudah. Selanjutnya ada workflow compatibility. Nah, di dalam workflow compatibility ini sebuah aplikasi itu harus mengadopsi sistem manual ya, sesuai dengan urutan-urutan pekerjaannya dalam penyelesaian pengerjaannya. Jadi harus jelas. Contoh misalnya kita mau mengerjakan sesuatu dengan aplikasi tertentu, maka menunya harus jelas. Contoh misalnya saat ini saya buka PowerPoint nih. Saya mau buat file baru. Maka saya tinggal klik ini dan di sini akan menunjukkan new. Apa aja yang baru di sini tampilannya sesuai. Ya. Maka jangan sampai user itu sulit gitu. Aku mau buat file baru gimana caranya ya? Nah, ketika dia melihat antarmuka sistemnya, maka dia sudah tahu, oh prosesnya kayak gini. Yang selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi ini biasanya penerapan warna ya, struktur, menu, font, ya itu harus sesuai. Contoh misalnya teman-teman pakai Microsoft Word, Excel, PowerPoint ya. Coba kita buka nih. Misalnya pakai Word, terus pakai Excel. Nih. Misalnya ya. Maka kalau kita lihat mulai dari menunya itu hampir sama tuh teman-teman warnanya ya. Yang membedakan hanya masing-masing fungsinya. Fungsi warna, tapi warna dalam tampilan layarnya itu sama tuh. Ya, gradasinya sama sehingga dia dikatakan konsisten ya. Supaya ketika kita kerja pakai PowerPoint sama kita kerja pakai Excel dan Word itu kita tidak merasa bahwa asing gitu ya teman-teman. Kita merasa bahwa oh ini sama aja kayaknya, bisa nih kita gunain. Nah, tampilan itu tidak langsung merubah citra dari prosesnya bahwa oh sama nih gitu, satu produk nih gitu. Haruslah konsisten. Selanjutnya adalah familiarity. Nah, haruslah juga familiar tata letaknya. Nah, ini kan familiar ini teman-teman. Oh, kalau kelihatan gini tuh, terus ngelihat gini tuh, ya familiar sudah. Sama kayak kita lihat website teman-teman. Kalau kita lihat sebuah website, itu kita merasa bahwa semua menu berada di atas ini. Kenapa? Karena sudah familiar seperti itu. Menu pasti ada di atas kanan ya. Di dalam menu ada macam-macam isinya. Ini udah familiar ya teman-teman. Maka itu yang disebut dengan familiar. Mulai dari segi tata letak dan lain sebagainya. Mana tadi? Simple.
simplicity ya. Harus lebih sederhana. Nggak usah terlalu neko-neko ya. Nggak usah berbelit-belit, nggak usah warna-warni ya. Menunya usahakan memiliki bentuk-bentuk ikon yang berbeda-beda. Karena ikon itu secara tidak langsung menggambarkan sebuah fungsi ya di dalam komputer. Misalnya nih, tempat sampah tadi. Ya, memang fungsinya untuk menghapus. Contoh misalnya kalian pakai Instagram. Nah, di Instagram itu teman-teman kan tidak melihat tulisan ya, teman-teman melihat ikon. Nah, ikon itu yang membuatnya jadi lebih simple ya. Yang kedelapan adalah direct manipulation. Di dalam direct manipulation ini biasanya orang itu kan gampang bosan ya. Karena si komputer ini bisa mengenali karakternya, maka dia tahu kalau si user ini gampang bosan. Maka ada tampilan yang bisa disesuaikan dengan keinginan dari usernya. Misalnya kita lihat posisi desktop kita misalnya. Itu bisa diganti dengan berbagai gambar atau warna ya. Atau misalnya kita mau ganti skin winamp-nya ya dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Jadi untuk merubah-rubah ini disebut dengan direct manipulation. Yang kesembilan adalah kontrol, teman-teman. Jadi di dalam kontrol mampu menunjukkan error ya. Jadi misalnya teman-teman memasukkan perintah yang salah, maka komputer akan memberikan command line misalnya illegal command atau tidak mengenali apa yang sudah teman-teman input ya, atau misalnya menginformasikan menginformasikan kesalahan ya. Selanjutnya adalah what you see is what you get. Jadi apa yang kita dapat yaitu yang kita lihat ya. Jadi harus sesuai ya. Misalnya kita inginkan informasi apa, maka itu yang akan kita dapatkan. Makanya biasanya dikasih tombol pencarian, tombol search ya. Jadi antar muka itu bisa menunjukkan apa yang diinginkan oleh user dan dia akan segera mendapatkannya ya. Atau misalnya ketika kita mau menghapus file, apakah Anda mau menghapus file ini gitu kan, pasti akan diberitahu oleh komputer kita. Ada pilihannya ya atau tidak. Nah, itu salah satu bentuk dari what you see is what you get juga. Ada opsionalnya. Kalau mau dihapus ya tekan yes, kalau enggak ya tekan no. Selanjutnya ada flexibility ya. Ya berarti ini haruslah fleksibel, ada menu ya. Menu itu harus fleksibel ya. Maksudnya adalah bisa memberikan solusi dalam penyelesaian masalah. Dikasih menu, hotkey, model dialognya seperti apa ya, dan lain sebagainya. Yang ke-12 adalah responsif. Dikatakan responsif itu adalah ketika inputan yang dimaksudkan itu bisa cepat dikerjakan ya. Karena apa? Manusia itu kan nggak mau menunggu ya. Jadi dia harus sifatnya dinamis. Jadi sistem juga nggak boleh lambat ya. Harus sesuai dengan kebutuhan usernya. Jadi bisa memberikan tanggapan serta respon yang cepat. Yang ke-13 adalah invisible technology, memiliki kelebihan khusus ya, atau malah memiliki kelebihan yang tersembunyi. Misalnya ada voice, pengenalan voice ya, atau pengenalan suara. Contoh misalnya anak saya nonton YouTube nih, dia belum bisa baca, belum bisa menulis ya, maka
Atau selanjutnya ada ini Ibu ngobrol sendiri ya, kalian nggak mendengarkan ya? Dengar, Bu. Ya, oke ya. Bu. Jadi di dalam protection teman-teman itu ada proses yang tadi saya bilang. Misalnya kalau orang mau menghapus kan sistem itu harus mengenali karakter user ya. Karakter user ini kan pelupa ya, teledor gitu. Maka ketika kita mau menghapus sebuah data atau kita mau menghapus sebuah file, komputer akan memberikan pemberitahuan ya. Misalnya, apakah kamu yakin untuk menghapus file itu? Pilihannya ya atau tidak. Nah, kalau kita pilih ya, maka komputer juga tidak langsung menghapusnya, tapi akan menyimpannya di recycle bin ya. Sebagai bukti bahwa kalian masih bisa mengambil data yang walaupun sudah kalian hapus, tapi masih tersimpan di dalam komputer tersebut untuk beberapa waktu gitu ya. Terakhir yaitu easy of learning dan easy of use. Jadi harus mudah digunakan. Kita harus bisa memahami icon-iconnya. Kayak tadi tempat sampah, buang sampah. Kalau untuk cleaning berarti pakai sapu dan lain sebagainya. Bagaimana caranya si desainer ini membuat icon yang sesuai dengan fungsi yang mau dipakai pada alur software tersebut. Itu harus jelas. Jadi ketika digunakan lebih mudah, ketika dipelajari juga lebih mudah ya. Oke, cuma sampai 15 poin. Minggu depan kita akan lanjut lagi. Untuk pertemuan kali ini hanya sampai di 15 poin ini saja. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Nggak ada, Bu. Nggak ada karena bisa apa bingung? Coba si Hikmah. Siapa? Ini tulisannya separuh doang nih. 032. 032. Siapa sih namanya nih? Hikmal. Hikmal. Invisible Invincible ya. Teknologi yang tidak terlihat. yang jelaskan tadi loh. Yang Ibu jelaskan tadi loh. Kalau di dalam sistem yang seperti apa? Maaf, Bu, saya masih kurang paham. Sama, paham lah. Ya, saya dengarin, tapi bukan artinya saya langsung paham. Yang mana yang paham? Kemungkinan separuh. Yang mana? Invisible technology itu adalah sistem tersebut itu memiliki kelebihan yang tersembunyi, ya. Kelebihan yang tersembunyi seperti misalnya pengenalan suara, ya. Pengenalan suara di dalam sistemnya. Contoh misalnya kita pakai YouTube tuh. Sistem tersebut bisa mendeteksi suara ke dalam tulisan. Nah, itu salah satu bukti bahwa adanya invisible teknologi ya. Begitu juga kalau misalnya ada
Apa tadi? Pengolahan kata yang nanti masuknya ke dalam language translator. Misalnya kita pakai translator itu sudah langsung dilengkapin sama pengolah kata ya. Masya Allah. Oke, mungkin itu aja teman-teman dipelajarin lagi ya. Diperhatikan apa yang sudah saya jelaskan. Karena biasanya suka lost yang ini. Saya akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita ketemu next pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.